Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu dosen Tua Makasizah selaku dosen pengampu mata kuliah analisis bisnis, dan juga teman-teman sekalian dari kelas 4A, kelas 4B yang saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas rahmat berkas lainnya kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah menghabiskan dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh pengetahuan seperti saat ini. Baik, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi dengan tema membuat kasus bisnis dan keuangan. Untuk itu kami akan membacakan susunan kelompok yang akan melakukan presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama, saya sendiri, Abdurrahman. Yang kedua, Salma. Yang ketiga, Wardatul Korea. Yang keempat, Hayati Sadia. Dan yang kelima, ada Mas Gatul Lupa. Yaitu kepada pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, saya Mas Liantul Udifaswanto sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan kasus bisnis. Kasus bisnis atau business case adalah suatu hal yang perlu dimiliki badan usaha pada era modern ini. Aspek ini dibutuhkan supaya perusahaan bisa menemukan tujuan bisnis mereka. Ia juga bisa mengevaluasi manfaat, biaya, resiko, sekaligus memberikan alasan untuk solusi yang diperlukan oleh badan usaha. Kasus bisnis adalah dokumen kunci dalam proyek analisis bisnis yang ditujukan untuk mempresentasikan temuan para analisis atau konsultan dan mengusulkan tindakan untuk dipertimbangkan oleh manajemen senior agar dapat mengambil keputusan. Yang kedua, identifikasi pilihan. Langkah pertama dalam menyusun kasus bisnis adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai pilihan yang ada untuk memecahkan masalah bisnis. Ada dua macam pilihan. Yang pertama, pilihan bisnis yang mengeksplorasi apa solusi yang diusulkan untuk dicapai dalam istilah bisnis, misalnya mempercepat penanganan faktur dengan 50% atau mengurangi jumlah orang yang kita butuhkan untuk menjadi staf supermarket kita. Yang kedua, opsi teknis yang mempertimbangkan bagaimana solusinya harus diimplementasikan, biasanya melalui penggunaan IT. Ada 4 proses dasar untuk mengembangkan opsi. 1. Mengidentifikasi pilihan. 2. Membuat daftar pendek pilihan. 3. Mengevaluasi daftar pendek. 4. Mengambil opsi yang diteruskan ke kasus bisnis. Menilai kelayakan proyek. Ada 3 aspek untuk menilai kelayakan proyek, yaitu kelayakan bisnis. Proposal harus sesuai dengan struktur manajemen organisasi dan budayanya. Kelayakan teknis. Organisasi harus memiliki keterampilan teknis untuk mengimplementasikan solusi atau melengkapinya dengan bantuan dari luar. Kelayakan finansial. Kelayakan finansial adalah tentang apakah orang organisasi mampu membayar solusi yang diusulkan. Struktur kasus bisnis. Setiap organisasi berbeda dalam cara mereka ingin kasus bisnis disajikan. Beberapa menyukai dokumen yang besar dan berbobot dengan analisis lengkap terhadap proposal dan semua data pendukung. Adapun yang menyukai presentasi singkat dan tajam dari poin-poin utama, dan ada yang mengamanatkan agar kasus bisnis dasaring menjadi 1 halaman A4. Bagaimanapun ukurannya, kebanyakan kasus bisnis serupa dalam struktur dan isinya. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu bagaimanapun ukurannya, kebanyakan kasus bisnis serupa dalam struktur dan isinya. Mereka cenderung memasukkan unsur-unsur berikut. Yang pertama yaitu pengantar, kedua ringkasan, ketiga manajemen, yang keempat deskripsi situasi saat ini, yang kelima opsi, yang keenam dipertimbangkan,
Yang ke-7, analisis biaya dan manfaat. Yang ke-8, tugas beresiko. Yang ke-9, rekomendasi. Yang ke-10, lampiran dengan informasi pendukung. Untuk materi selanjutnya yaitu penilaian investasi. Dalam bagian kasus ini, aspek keuangan, dengan kata lain, biaya yang manfaatnya nyata, dikontraskan untuk melihat apakah dan kapan proyek akan membayar sendiri. Cara paling sederhana untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan apa yang disebut perhitungan pengembalian, yang pada dasarnya merupakan perkiraan arus kas untuk proyek tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu presentasi kasus bisnis. Ada beberapa aturan sederhana yang berlaku untuk presentasi kasus bisnis, yaitu 1. Pikirkan tentang penonton, 2. Tetap singkat, 3. Pertimbangkan strukturnya, dan 4. Pikirkan tentang penampilan. Selanjutnya yaitu manajemen manfaat dan realisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi menjadi semakin tertarik pada manajemen dan realisasi manfaat, yang dapat diringkas sebagai pengelola proyek sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan manfaat yang diprediksi, dan setelah proyek dilaksanakan, mereka dapat memeriksa kemajuan pencapaian manfaat ini dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk mendukung penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.